Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Melisa Clarissa dengan NIM 2021-48-97, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Patimura. Bumi dan alam semesta. A. Pembentukan alam semesta dan tata surya. 1. Alam semesta. Dalam pengertian, alam semesta mencangkup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, sel, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang dan matahari. Pembentukan alam semesta didasarkan oleh beberapa teori, yaitu yang A. Teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold pada tahun 1948. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. B. Teori ledakan besar. Teori ledakan bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jernih yang juga sangat besar. Kemudian massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. George Lemaitre 1930. C. Teori osilasi. Alam semesta dapat diduga tidak adanya awal dan tidak adanya akhir. Alam semesta tidak konstan melainkan berekspansi yang dimulai dengan dentuman besar. Selanjutnya akan datang gravitasi guna mengatasi efek ekspansi sehingga alam semesta akan mulai mengempis. 2. Tata surya. Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari sebuah bintang yang kita kenal sebagai matahari dan semua objek langit yang terikat oleh gaya gravitasi matahari. Objek-objek tersebut termasuk 8 planet, planet kerdil, satelit alami, asteroid, komet, dan meteoroid. A. Komponen utama tata surya yaitu teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold pada 1948. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Planet. Terdapat 8 planet yang sudah diketahui yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars adalah planet dalam, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah planet luar. Masing-masing planet memiliki karakteristik yang unik seperti ukuran, komposisi. Planet kerdil. Selain planet, terdapat juga planet kerdil seperti Pluto, Ceres, dan Eris. Planet kerdil memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan planet dan orbitnya, tidak selalu bersih dari objek lain. Kemudian satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang mengorbit planet. Contohnya adalah bulan yang mengorbit bumi. Kemudian asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak beraturan, yang sebagian besar terdapat di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Kemudian komet. Komet adalah benda langit yang sebagian besar terdiri dari es dan debu. Ketika mendekati matahari, komet akan menguap dan membentuk ekor yang panjang. Yang berikut meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil yang melayang di angkasa. Ketika memasuki atmosfer bumi, meteoroid akan terbakar dan menghasilkan cahaya yang kita kenal sebagai bintang jatuh. C. Struktur bumi. Bumi berbentuk bola. Meskipun agak tepat pada kedua kutubnya, kepepatan itu akibat gerak rotasi mengelilingi sumbunya. Oleh karena itu, jarak pusat bumi terhadap khatulistiwa lebih panjang daripada kutubnya. Panjang diameter pada khatulistiwa 12.762 km, sedangkan panjang diameter pada kutub 12.306 km. Bumi diselimuti oleh gas yang disebut atmosfer. Pada permukaan bumi terdapat lapisan air yang disebut hidrosfer. Bagian bumi yang padat terdiri atas kulit atau kerak atau litosfer dan bagian inti yang disebut centrosfer.
Lapisan terluar dan paling tipis dari bumi terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerak benua. Lebih tebal dan terdiri dari batuan granitik, dan keramik samudra lebih tipis dan terdiri dari batuan basaltik. 2. Mantel bumi. Lapisan terluar dari bumi terletak di bawah kerak, terdiri dari batuan silikat yang sangat panas dan kental. Arus konveksi di dalam mantel inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik dan berbagai fenomena geologis lainnya. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Litosfer, lapisan paling atas mantel, bersifat kaku dan padat bersama dengan kerak bumi membentuk lempeng tektonik yang terus bergerak. B. Atenosfer, lapisan di bawah litosfer bersifat semi cair dan lebih panas, lempeng tektonik mengambang di atas astenos. 3. Inti bumi, bagian terdalam dan terpanas dari bumi, terdiri dari logam besi dan nikel. Panas yang dihasilkan inti bumi berasal dari sisa-sisa pembentukan planet dan peluruhan radioaktif. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu inti luar, cair dan sangat panas menghasilkan medan magnet bumi. Inti dalam, padat dan bertekan sangat